Viral di media sosial, warga Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk karena menu makan bergizi gratis. Warga tersebut menganggap menu MBG basi dan tidak layak konsumsi anak-anak. Benar, warga aing. Ya warga aing nu dibere kanan ku sahariya teh kan lain gratis ieu. Cenah pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak ya teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat, ya penerima manfaat, bantuan, orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak? Kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, kata Juli. Jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar-kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini MBG, maksud kami BGN, tengah mengejar pembangunan SPPG atau dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta. Dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat, dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah masuk ke tahap penyidikan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindosori. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.
Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam. Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampiva 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Sore. KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah masuk tahap penyidikan. Nadiem berpotensi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut status Nadiem akan sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK, tapi pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkaranya. Perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan atau Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan ini. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan